Betul, saya waktu masih kecil pernah mengalami mati suri. Saya bergerak katanya, hilang lagi. Di terapi lagi air panas, air dingin, air panas, air dingin. Saya bergerak, hilang lagi. Terus saya bersuara, hilang lagi. Terus sampai tante saya nggak bosan-bosan. Terus dia terapi terus. Alhamdulillah akhirnya hidup dan sampai sekarang saya hidup. Usianya pada Juni nanti genap 64 tahun. Tapi Raden Dedi Agus Dewantoro atau publik mengenalnya sebagai Dedi Dukun masih sangat sehat. Ia mengaku jarang sakit meski di waktu kecil pernah mengalami mati suri yang menakutkan. Dedi berkisah, tubuh kaku yang sudah serupa jenazah siap dibawa ke peristirahatan terakhir. Tapi lewat keajaiban terjadi. Lewat tantenya yang seorang bidan. Dengan kemampuan indera keenam, ia kembali hidup dan sehat hingga saat ini. Lantas, seperti apa perjalanan spiritualnya menyusuri alam baka? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dalam sepenggal perjalanan hidup, Dedi Dukun pernah berada dalam situasi spiritual yang tak pernah terbayangkan. Oleh sebab gangguan jantung, ia dinyatakan sudah meninggal dunia. Mulai dari dokter di rumah sakit, pamannya yang dokter, hingga tetangganya yang juga dokter, sudah menyebut bahwa dirinya meninggal. Semua persiapan prosesi pemakaman juga siap dilakukan. Sementara seluruh keluarga juga sudah berkumpul untuk mengantarnya ke pekuburan. Cuma satu yang belum hadir yaitu tante saya. Dia pesan sama ibu saya jangan dimakamkan dulu walaupun pemakamannya sudah disiapkan. Walaupun saya sudah selesai dimandikan, sudah rapi tinggal berangkat. Cuma tante saya bilang saya mau lihat terakhir keponakan saya. Begitu dia lihat, begitu dibuka lagi wajah saya, dia bilang boleh nggak saya minta satu permintaan terakhir sebelum dimakamkan. Apa itu ibu saya tanyakan. Semua udah pada nangis semua kan. Ibu saya tanya kenapa mau diapain lagi. Boleh dibuka lagi nggak? Saya punya firasat lain. Sepertinya ponakan saya ini masih hidup. Terus akhirnya hasil musyawarah keluarga diiyakan. Dan akhirnya saya dibuka lagi. Dan tante saya disuruh, ibu saya disuruh sama tante saya untuk menyiapkan air panas sekian derajat, air dingin sekian derajat. Dan akhirnya saya diterapi air panas, air dingin, air panas, air dingin, air panas, air dingin. Sekian kali saya bergerak katanya, hilang lagi. Diterapi lagi air panas, air dingin, air panas, air dingin. Saya bergerak, hilang lagi. Terus saya bersuara, hilang lagi. Terus sampai tante saya nggak bosan-bosan. Terus dia terapi terus. Alhamdulillah akhirnya hidup dan sampai sekarang saya hidup. Meski masih kecil, peristiwa kematian itu tidak pernah bisa dihapus dari ingatan Dedi Dukun. Saat itu, ia merasa seperti dibawa dalam perjalanan yang panjang, menyusuri lorong tanpa pernah tahu ujungnya. Lalu, di sanalah ia diperlihatkan gambaran kehidupan. Relatif masih kecil, tapi saya masih ingat. Umurnya nggak boleh disebutkan. Seingatan saya pada saat itu saya dibawa ke lorong dan sampai di satu persimpangan
Di situ saya diperlihatkan gambaran-gambaran positif negatif dalam hidup dan kehidupan ini gitu. Kalau saya kaji sekarang itu, kita hidup ini memang semua itu sebab dan akibat gitu. Sebab dan akibat itu apa yang kita perbuat, akibatnya kita tanggung. Dan di situ banyak gambaran-gambaran yang menyenangkan, gambaran-gambaran yang indah, gambaran-gambaran yang semacam surgawi, dan ada juga gambaran-gambaran yang menyeramkan, yang menakutkan, dan yang mengerikan, ya mungkin yang disebut dengan neraka. Sepanjang perjalanan itu, Dedi merasakan dirinya seperti berada di alam mimpi. Tapi gambaran yang ditunjukkan kepadanya sangat nyata sebagai sebuah pelajaran untuk tidak melakukan hal-hal yang pada akhirnya akan dipetik di alam lain. Sebuah gambaran yang sangat nyata, tapi sekaligus menakutkan. Ternyata memang seperti mimpi, tapi itu ada gitu loh. Banyak orang yang itu mungkin kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi nanti pada akhirnya. Cuma memang hukum sebab dan akibat, terus surga dan neraka itu ternyata memang ada gambaran-gambaran yang saya lihat pada saat itu. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam dunia ini, nah kita yang akan memetik hasilnya di akhir nanti. Pelajarannya adalah kita selalu diingatkan untuk hal yang baik dan buruk. Pada saat itu memang gambarannya apa yang kita buat, yang baik hasilnya pasti baik, yang buruk hasilnya buruk, dan gambarannya itu sangat menakutkan kalau yang tidak baik. Semua gambaran hidup ditunjukkan pada Dedi di alam lain, termasuk perbuatan-perbuatan buruknya. Lantas, apa yang terjadi setelah Dedi Dukun hidup kembali? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan Dedi Dukun menyusuri dimensi gaib setelah dinyatakan meninggal sungguh menakutkan. Lorong itu bukan hanya panjang, tapi misterius karena ujungnya tak terukur. Kemudian ia sampai di persimpangan yang tak kalah menakutkan. Beruntung ia memilih jalan yang tepat sehingga memberi jalan untuk kembali ke dunia nyata. Tapi apa yang dirasakan setelah bangun dari kematian? Pada saat saya bangun itu layaknya seperti kita tidur panjang dan kita bermimpi panjang gitu. Karena prosesnya waktu itu kalau nggak salah 12 atau sekian belas jam terjadi. Pada saat itu saya seperti jalan jauh dan saya lelah, saya capek, dan saya pada saat itu menurut keterangan ibu saya itu saya semacam orang kecapean, kehausan, dan muka saya agak pucat, dan akhirnya saya dikasih minum air putih, air doa dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang saya hidup dan memang lelah pada saat itu dan merasakan haus yang luar biasa. Oh, waktu dibawa itu yang seperti saya bilang tadi, dibawa semacam ke lorong jauh, terus ditemukan suatu jalan yang panjang, terus sampai saya diberhentikan dalam satu persimpangan seperti di ujung sini gitu. Saya menghadap ke sini, di ujung sini saya berdiri gitu. Mungkin kalau saya terus selesai saya. Saat sampai di sebuah persimpangan yang serba misterius, Dedi Dukun seperti mendengar bisikan untuk memilih. Bersama itu, niatnya untuk pulang juga sangat besar. Ia ingin bertemu dengan orang tua, kakak, serta para saudara sehingga dalam seketika ditunjukkan arah untuk kembali ke dunia. Pada saat berhenti di lorong di ujung jalan yang panjang itu, terus saya sepertinya
ingin kembali, saya ingin ketemu sama ibu saya, ayah saya ingin ketemu sama kakak saya, saudara-saudara saya, dan akhirnya saya dikembalikan. Dan pada saat saya terbangun itu ternyata sudah ngumpul semua di sekeliling saya, siapa yang saya ingin ketemukan tuh ada semua di situ. Dedi Dukun kembali hidup, keluarga gempar. Tapi yang paling merasakan efek dari mati suri adalah dirinya. Sebab sejak itu ia merasa ada perasaan sangat sensitif, terutama dalam urusan spiritual. Banyak kejadian yang tanpa disadari sudah bisa diantisipasi lewat sebuah bisikan. Semua serba aneh karena Dedi seperti dikelilingi oleh banyak bisikan gaib. Cuma ya sedikit sensitif aja setelah kejadian itu. Contoh lah, kalau saya ingin berbuat yang tidak-tidak, saya ingin berbuat yang aneh-aneh, saya ingin yang berbuat yang jahat, atau saya ingin berbuat yang dilarang sama Tuhan, itu selalu datang bisikan-bisikan itu. Bisikan-bisikan yang menakutkan, bisikan-bisikan yang mengancam, kadang-kadang bisikan-bisikan yang membuat saya kadang-kadang tidak jadi berbuat yang tidak baik gitu. Itu yang sering datang. Banyak sekali petunjuk-petunjuk aneh yang kadang-kadang, contoh lah seperti saya jalan bawa kendaraan, saya disarankan sama yang pembisik ini, jangan belok kiri, kamu berhenti dulu di sini 5 menit. Saya coba lawan, siapa sih sebenarnya ini yang membisikkan ini? Benar atau tidak gitu, saya lawan. Benar, ternyata begitu saya belok kiri, kejadian mobil saya ditabrak. Bisikan gaib akhirnya menjadi sesuatu yang selalu terjadi sejak Dedi Dukun hidup kembali dari mati suri. Tapi benarkah bisikan gaib itu ikut membantu dalam menciptakan lagu-lagu hits? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Banyak perubahan hidup dialami Dedi Dukun setelah bangun dari mati suri. Yang paling menonjol adalah munculnya banyak sosok gaib yang seperti mengelilinginya. Ia tidak pernah tahu pendamping mistik itu berasal dari mana, tapi selalu berada di sekitarnya. Sejak memasuki sekolah, pendamping gaib itu berada di sekitarnya, memberikan bisikan-bisikan misterius jika akan terjadi sesuatu pada dirinya. Tepatnya itu mulai saya merasakan sensitivitas itu semenjak saya kelas 1 SMP tuh udah mulai merasakan bertubi-tubi kejadian-kejadian aneh sampai saya SMA, dan sampai sekarang semakin dahsyat dan semakin gambaran-gambaran ini semakin luas, bahkan ya kan banyak hal yang benar-benar di luar dugaan terjadi pada diri saya dan lingkungan saya serta keadaan situasi bangsa dan negeri ini gitu. Merinding tuh saya ditanya. Sejak kejadian itu saya seperti semacam didampingi dan banyak pendamping yang mendampingi saya, entah dari mana saya nggak tahu, cuma yang jelas bahwa ada beberapa pendamping yang selalu mendampingi saya, dan beliau ini selalu mengikuti saya dimanapun saya jalan, dimanapun saya berada. Boleh dikatakan indra, boleh dikatakan juga petunjuk. Mungkin kalau istilah sekarang itu kalau six signs atau indra keenam, kalau saya menyebutnya mungkin kalau saya pribadi mungkin ini semacam petunjuk dari Tuhan, karena mungkin Tuhan sayang sama saya. Keganjilan terus terjadi dalam hidup Dedi Dukun, termasuk setelah dewasa kemudian menjadi seorang pemusik. Sejumlah lagu hits bahkan diciptakan secara tidak masuk akal karena mengalir begitu saja. Salah satu yang paling ajaib adalah lagu yang berjudul Biru yang dinyanyikan Vina Panduwinata. Saat harus membuat lagu itu, hatinya dalam dilema karena harus pulang ke Malang setelah mendapat kabar ayahnya sakit keras.
Itu waktu itu saya dalam keadaan panik. Di sini saya harus menyelesaikan pekerjaan, di sana ayah saya sedang koma. Saya harus berangkat ke Malang. Akhirnya saya masuk satu ruangan dan saya di situ benar-benar minta tolong, dalam keadaan sujud saya minta tolong sama Tuhan, ya Tuhan berilah aku kekuatan. Ya pembimbing agamaku, bimbinglah aku dalam proses pembuatan lirik lagu ini, dan seluruh peralatan tubuhku dari ujung rambut sampai ujung kaki bantulah aku. Yang terjadilah. Pada saat habis prosesi doa itu saya berdiri dan saya bilang, oke di saya gaet di. Jadi saya spontanitas gaet di mic, tanpa lirik, tanpa selai kertas, tanpa sebaris kata pun. Saya langsung gaet, terus udah ada liriknya, udah hafal. Padahal saya nggak hafal, nggak tahu liriknya. Akhirnya saya minta tolong. Begitu saya mulai nyanyi lagu Biru itu, dia keluar sendiri seperti ada yang membisikkan. Walaupun itu hanya sebait sampai ref, cuma itu ada yang membisikkan. Akhirnya saya bilang sama Didi, udah dia, nanti kalau ada yang kurang lebihnya tolong dibantu, tolong direvisi, bilang sama Vina, nggak apa-apa dirubah aja kalau emang ada yang nggak bagus. Tapi Adi bilang udah cukup, oke kok. Nah itulah yang kadang-kadang kejadian itu yang kadang-kadang di luar dugaan saya. Hidup pada akhirnya dijalani dengan lebih santai, sekaligus dekat dengan Tuhan. Dedi merasa selalu diselamatkan setiap kali ingin berbuat yang tidak baik. Lantas, bagaimana Dedi memaknai bulan Ramadan? Puasa tahun ini mudah-mudahan saya seperti tahun lalu, saya bisa menyempatkan diri dan rekan-rekan saya untuk berangkat lagi ke Tanah Suci untuk umroh sama teman-teman. Mudah-mudahan ada jalan dan diberi jalan, mudah-mudahan ada rezeki, ada waktu, ada kesempatan, ada kesehatan. Mudah-mudahan itu harapan saya itu. Dan di bulan puasa ini saya berusaha untuk semaksimal mungkin lebih baik dan lebih baik lagi. Karena hari ini esok pun yang salah yang punya kuasa. Saya takut nanti 1 detik, 1 menit, 1 jam ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan puasa ini saya lebih prepare, lebih siap untuk menghadapi banyak hal yang baik-baik. Dedi Dukun adalah musisi Indonesia yang sangat melegenda. Banyak karyanya yang tampil sebagai lagu abadi sepanjang masa. Mungkinkah karena penciptaannya dibantu oleh tangan-tangan tak terlihat sejak ia mengalami mati suri? Entahlah. Tapi Dedi memang mengalami banyak perubahan sehingga menjadi sangat religius sejak hidup kembali. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.